demi menghentikan gonjang-ganjing semua ini, maka sebagai kepala negara ingin negaranya tenang, ingin rakyatnya tenang, maka karena yang punya ijazah tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, kalaupun ada, maka kepala negara menyatakan memerintahkan jaksa deponir acara perkara ini. Tapi bukan berarti perkara menunjukkan ijazah palsu itu ijazah itu berhenti. Atau memang Jokowi berani menunjukkan ijazahnya. Jadi menurut saya presiden tinggal ngasih pilihan. Kalau perkara ini lanjut, tunjukkan ijazahmu. Terus apakah seluruh orang baik ini disingkirkan demi keluarga itu? Saya pikir Pak Presiden sudah mengambil sikap hentikan keluarga ini mengganggu seluruh warga negara Indonesia dalam segala hal. Karena menurut saya sudah keterlaluan. Jadi kita ingin yang genuine bahwa kasus ini diarahkan pada pembuktian ijazah instead of kemudian menersangkakan dan kemudian berusaha mengkriminalisasi Roy Suryo. Karena itu kita terus melawan, mengatakan bahwa kasus ini tidak layak dilanjutkan, tetapi pembuktian ijazah palsu itu harus tetap dilakukan. Nah, salah satu alternatifnya adalah out of the court, di luar pengadilan. Siapa tahu nanti Puang Saididu memiliki formula tersendiri dan formula tersebut lebih caspleng dibandingkan fix formula 44. Senang sekali fix formula 44. Karena itu kesempatan pertama kita ingin berikan kepada Puang Saididu dan kemudian Pak Safril Sopyan. Sementara Pak Ugro dan Pak Roy kira-kira harus mendengarkan lebih banyak sekarang. Silakan Puang. Saya pikir Pak Jokowi dan timnya tidak jago-jago amat juga sih. Dia memakai pola lama setelah berhasil memenjarakan 2 orang sebelumnya, Pak Bambang Tri sama Husnul, dan kelihatannya itu mau dipakai, terus salah pilih lawan gitu kan. Nah, sebenarnya Pak Jokowi menurut saya dan timnya memang ingin sekali menghindari perkara pembuktian ijazah palsu di pengadilan. Itu yang selalu dihindari. Makanya dia habis-habisan terus untuk membuang tenaga untuk melaporkan perusakan nama baik, bukan ijazah palsu. Sehingga semua energi terbawa ke sana. Jadi jangan juga kita terbawa oleh permainannya dia terus. Untung ketemu Roy Suryo yang senyumnya tidak pernah berhenti gitu. Jadi dia juga kesal juga ngelihat Roy Suryo. Senyummu semua ada tangisku. Nah, saya berharap kan ini energi bangsa sudah terlalu banyak dihabiskan oleh saya pikir 280 sekian juta orang hanya disibukkan oleh keluarga Joko Widodo dari Solo sudah hampir lebih 10 tahun lebih kita dibikin repot sama satu keluarga gitu kan. Nah, dengan berbagai kelakuan. Nah, coba saya berharap Prabowo, menurut saya Presiden Prabowo sudah harus masuk karena ini sudah meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangani satu keluarga ini dalam segala hal. Untuk menangani satu keluarga ini dalam segala hal. Yang paling penting adalah dinamika untuk niat memenjarakan orang itu harus dihentikan. Nah, bahwa sekarang ini kan bukan kasus ini ijazah palsu kan. Semua tokoh sudah bicara, sederhana sekali solusinya. Bu Mega sudah bicara, Pak JK sudah bicara, semua sudah bicara, menyatakan tunjukkan saja, selesai, gitu kan. Dan teman-teman juga kalau memang ada ijazah itu dan asli, teman-teman juga menyatakan oke, kami minta maaf karena kami tidak punya bukti selama ini yang Anda tunjukkan. Bukan maaf terhadap kesalahannya, tapi maaf karena Anda terlalu lama menunjukkan ijazah asli gitu kan. Kan kira-kira itu jalan keluarnya. Nah, itu cara kalau Pak Jokowi mau. Tapi kalau dia nggak mau ya negara boleh turun dong menyelesaikan masalahnya sebagai kepala negara untuk memberikan ini. Tapi kalau Jokowi masih ngotot terus ya jangan juga terlalu diistimewakan dong.
ini dibiarkan gonjang-ganjing terus seperti ini gitu lah. Nah iya kan. Nah udahlah, kalau memang ini bisa saja Presiden sebagai kepala negara menyatakan perkara perusahaan nama baik ini tidak bisa dilanjutkan karena yang punya ijazah tidak pernah menunjukkan ijazahnya ada apa tidak ada. Ya kan? Demi menghentikan gonjang-ganjing semua ini, maka sebagai kepala negara ingin negaranya tenang, ingin rakyatnya tenang, maka karena yang punya ijazah tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, kalaupun ada, maka kepala negara menyatakan memerintahkan jaksa deponir acara perkara ini. Itu kepala negara punya kewenangan, Pak Urusan kan. Ya sama dengan waktu Tom Lembong ini kan dia berikan abolisi. Itu kan sudah di pengadilan, kan masih ada di depan pengadilan namanya adalah deponering, dan itu biasa dilakukan. Kalau deponering dulu Pak Harto karena sakit deponering kan. Jadi biasa dilakukan. Jadi menurut saya, tapi bukan berarti perkara menunjukkan ijazah palsu itu ijazah itu berhenti. Atau memang Jokowi berani menunjukkan ijazahnya. Jadi menurut saya Presiden tinggal ngasih pilihan. Kalau perkara ini lanjut, tunjukkan ijazahmu. Saya hanya menyatakan kalau ini perkara ini terang benderang dan ada yakin benar pasti udah lanjut sebenarnya. Dan pasti kalau memang punya ijazah Pak Jokowi pasti sudah tunjukkan, dan Pak Roy sudah minta maaf kalau memang ada gitu kan. Faktanya nggak ada. Jadi saya pikir sekali lagi saya ulangi, Bapak Presiden bisa memberikan kode ke aparatnya, ke polisi dan kejaksaan agar memberikan agar mereka menghentikan gonjang-ganjing yang dibikin oleh keluarga Jokowi sejak 2012. Kita mulai dari sana dan semua keluarga itu membuat gonjang-ganjing dimanapun. Di Sumatera Utara semua orang tersingkir, di Solo dulu disingkirkan. Semua orang-orang baik itu kalau keluarga ini maju disingkirkan, ya kan, disingkirkan. Di Solo PDIP disingkirkan, di Medan, Sumatera Utara semua disingkirkan. Terus apakah seluruh orang baik ini disingkirkan demi keluarga itu? Saya pikir Pak Presiden sudah mengambil sikap hentikan keluarga ini mengganggu seluruh warga negara Indonesia dalam segala hal, karena menurut saya sudah keterlaluan. Terima kasih. Oke, ya saudara sekalian, sekali lagi ya, kita ingin sebuah penyelesaian yang genuine. Penjelasan yang genuine itu adalah memastikan apakah ijazah itu benar-benar asli atau palsu. Itu yang genuine. Jangan kemudian dibelok-belokkan kepada kasus-kasus lain yang akhirnya tidak menjawab juga, tetapi hanya ingin memenjarakan orang sebagaimana terjadi pada Gus Nur dan Bambang Tri. Dipenjarakan selama vonisnya 6 tahun, kemudian inkrahnya 4 tahun, dan kemudian sama sekali tidak pernah ditunjukkan ijazahnya kecuali fotokopi, dan itu pun fotokopi yang akhirnya diketahui bahwa itu adalah ijazah yang diduga palsu. Yang aslinya pun sebenarnya ditunjukkan sebentar di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember, diakui sebagai yang asli. Tapi apakah asli betul atau tidak, yang jelas tidak ada keberanian untuk menunjukkannya lebih lanjut ke depan publik agar sama-sama diuji oleh publik, baik oleh institusi formal maupun yang independen. Begitu sahabat-saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan penguatan bagi dominus litis, yaitu kejaksaan, untuk menyelesaikan kasus ini dan tidak kemudian tunduk pada tekanan siapapun dalam proses penegakan hukum. Kami hanya menunjukkan bahwa sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan, karena itu kita mendesak agar ini diselesaikan dengan tentu saja menghormati hukum. Tapi ada pihak lain yang kemudian mendesak untuk melanggar hukum terus-menerus dengan provokasi agar memenjarakan Mas Roy, Dr. Tifa, dan kemudian memaksakan kasus ini P21, walaupun Pak Jokowi sendiri belum tentu berani. Kalau P21, karena sudah di warning oleh ahli hukum termasuk praktisi Hotman Paris, kalau kasus ini sampai dilimpahkan ke pengadilan, Pak Jokowi sebagai pelapor atau saksi korban harus datang sendiri dan kemudian bersedia mau tidak mau, ya, suka tidak suka, dikuliti mulai dari latar belakang pendidikannya, latar belakang orangnya, ijazahnya, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Berani atau tidak? Karena itu, ayo
sama-sama kita berpikir waras. Sampai jungkir balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.